Bab 28 Maafin aku Naswa. Naswa amat terkejut tatkala Rio memberi sepapan pil kebon padanya. Dan ia langsung menatap wajah suaminya, yang tadi terlihat begitu hangat. Kini sudah berubah, menjadi dingin. Ia seperti tidak percaya pada penglihatannya. Padahal tadi ia sempat berpikir, kalau dirinya telah berhasil menaklukkan pria es tersebut. Tetapi ternyata ia salah. Rio mengerenyitkan dahinya, saat melihat kediaman Naswa, sambil menatap dirinya, kenapa hanya menatapku? Bukankah aku menyuruhmu untuk meminum obat itu? Sekarang minumlah, tanyanya, dengan tatapan datar pada Naswa. Tapi kenapa bang? Kenapa, Swa harus meminum ini bang? Tanya Naswa kembali, yang terlihat begitu penasaran, dan dengan tatapannya yang juga terlihat begitu sendu. Jangan banyak bertanya, lakukan apa yang aku suruh. Dan kamu tidak boleh membantahku. Tegas Rio, dengan tatapan datarnya. Maaf bang, tapi Swa tidak bisa melakukannya. Karena Swa seorang muslim, dan bagi umat muslim, aturan Islam adalah yang utama. Sehingga semua urusan harus bersandar pada hukum agama. Tentunya, itu semua dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran. Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi kemaslahatan kebaikan hidup bagimu. Qs Al-Anfal, 24. Dan asal abang tahu, para ulama memiliki pandangan bahwa hukum kebon dalam Islam adalah haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah agar para perempuan dan keluarganya bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk Islam. Menentukan halal dan haram dalam Islam harus berdasarkan keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika dilihat tujuannya, kebon memiliki orientasi yang berbeda-beda. Ini juga dapat menentukan hukum kebon dalam Islam dilihat dari peruntukannya. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat." Hari Abu Daud. Hal ini berbeda jika tujuannya untuk kesehatan. Membatasi kelahiran demi kesehatan tentu bisa berefek kepada kesehatan seorang istri atau ibu, mengganggu kesehatan rahim, dan juga pada aspek-aspek organ tubuh lainnya. Tapi jangan sampai alasan membatasi kelahiran disebabkan alasan ekonomi. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu." Qs Al-Isra, 31. Untuk itu, jika memang mampu maka berikhtiar sekuat mungkin untuk bisa memiliki rezeki dan bukan untuk melakukan sterilisasi. Tetapi jika memang dibutuhkan dan karena ketidakmampuan diri, maka bisa untuk melakukan kebon. Hal ini juga didasari oleh ayat berikut. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Qs An-Nisa, 9. Jadi kalau kebon dalam arti pembatasan kelahiran yaitu program nasional dari pemerintah untuk membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga maka ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena bertentangan program tersebut dengan akidah Islam. Karena akidah Islam itu menjelaskan dalam Al-Quran adanya jaminan rezeki dari Allah untuk seluruh makhluknya, jelas Naswa panjang lebar. Karena sepertinya ia sedikit salah paham. Karena sepertinya Naswa berpikir, kalau Rio memberikan pil kebon padanya karena ia tak sanggup memberikan kebutuhan untuk anak-anaknya nanti, atau ia berpikir karena Rio takut Naswa akan mengabaikan anak-anak sambungnya. Abang juga tidak perlu khawatir tentang anak-anak, Swa janji akan tetap menyayangi mereka, walaupun Swa punya buah hati sendiri, kata Naswa, sembari ia menggenggam tangannya Rio, sembari ia menatapnya dengan lembut. Namun Rio hanya diam dan hanya membalas tatapan Naswa dengan dingin. Bang, kenapa diam, dan kenapa menatap Swa seperti itu? Tanya Naswa lagi, yang kini tatapannya terlihat sedih. Kamu pikir aku menyuruh kamu kebon karena aku tidak sanggup menghidupi kamu dan anak-anakku Balas Rio, sembari ia mencengkram pipi Naswa yang mendekati dagunya, sembari ia mendekati wajahnya, dengan tatapan tajamnya.
Mendapatkan perlakuan seperti itu membuat hati Naaswa sedikit sakit, hingga tanpa terasa air matanya pun mengalir. Membuat Rio yang melihat air mata istrinya, ia pun langsung melepaskan cengkraman tangannya. Sebaiknya sekarang cepat lakukan yang kuperintahkan dan jangan membantah lagi. Kamu mengerti? Tegas Rio, sembari ia membelakangi tubuh Naaswa. Beri Ana alasannya, mengapa Ana harus meminumnya? Tanya Naaswa, yang kini nada bicaranya sudah berubah, kini terdengar datar. Rio menoleh ke arahnya, namun Naaswa langsung membuang pandangannya, dengan tatapan terlihat kesal. Kamu mau tahu alasannya? Itu karena aku tak ingin melihat anak-anakku kehilangan ibunya. Apa kamu sudah puas? Balas Rio. Naaswa tersentak mendengarnya, dan seketika ia pun teringat cerita dari ayah mertuanya, kalau ibunya quadruplets meninggal dunia karena melahirkan mereka. Mengingat hal itu akhirnya Naaswa paham, kalau saat ini suaminya memiliki trauma. Makanya ia tak mau memiliki anak lagi. Naaswa pun menjadi kasihan pada suaminya, dan ia pun memeluk Rio dari belakang. Bang, maafin saya, tapi Bang, kematian itu, Naaswa bermaksud memberikan pengertian pada suaminya, namun langsung dipotong oleh Rio. Aku tak ingin mendengar penjelasan apapun dari kamu. Sekarang kamu tentukan pilihanmu mau meminum itu atau tidak. Jawab sekarang, tanya Rio, tanpa ingin melihat wajah istrinya. Naaswa pun melepaskan lingkaran tangannya yang berada di pinggangnya Rio. Naaswa nampak bingung karena disuruh menentukan pilihannya. Namun ia berpikir kalau ia memilih meminum pil kebon tersebut, maka sama saja ia membiarkan trauma Rio berlanjut terus-menerus, makanya ia bertekad untuk tidak mengikuti keinginan suaminya. Bismillah, maaf Bang, Sua memilih untuk tidak meminumnya. Jawabnya dengan tegas. Bagus, maka mulai sekarang aku tak akan menyentuhmu lagi. Pungkas Rio, yang dengan tegas ia meninggal Naaswa, yang masih tercengang setelah mendengar ucapannya. Jelas sekali Rio amat marah, setelah mendengar jawabannya Naaswa. Bahkan ia membanting pintu kamarnya dengan keras. Dan pergi begitu saja, meninggalkan Naaswa di vilanya yang di daerah BT. Tanpa memberi pesan apapun pada pembantunya. Sedangkan Naaswa, hanya melihat kepergian Rio dari kaca jendelanya yang berada di lantai 2. Ia tak bisa berkata apapun, hanya tangisannya yang mewakili kesedihannya. Dasar wanita pembangkang. Padahal aku menyuruhnya meminum pil kontrasepsi untuk kebaikannya. Tapi dia malah menceramahi gue. Bikin orang kesal saja. Sekarang rasakan sendiri, aku tak akan memperdulikannya lagi. Gerutu Rio, seraya ia memukul setir kemudinya. Nampak sekali ia amat marah. Rio pun pergi meninggalkan Naaswa di vilanya yang berada di daerah BT, dalam keadaan marah padanya. Karena Naaswa tak menuruti keinginannya, sehingga menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi. Padahal di kala siang jalannya lumayan ramai, ditambah lagi jalanannya tidak begitu lebar, karena memang jalanan tersebut masih di daerah perbukitan, jadi masih banyak jurang-jurang di sana. Namun Rio tak memperdulikan itu, ia terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hingga saking kencangnya, membuat ia kesulitan mengerem mobilnya, saat mobil mulai mendekati tekongan yang sangat tajam. Sehingga ketika sebuah mobil yang tiba-tiba muncul dari tekongan tersebut, membuatnya lepas kendali. Namun ia sempat membanting setirnya, agar tidak beradu dengan mobil tersebut. Tapi naas, mobilnya justru terjun ke sebuah jurang. Kia, teriaknya, saat mobil mulai terjun ke dalam jurang. Asteris. Sementara di sisi lain, Naaswa, yang tadi menyaksikan kepergian suaminya dari jendela, masih terlihat meneteskan air matanya. Rasa bersalah karena telah membuat suaminya marah, dan rasa takut pada robnya, bila memenuhi keinginan sang suami, menjadi satu. Ditambah lagi rasa sakit yang masih terasa di bagian intimnya, membuat ia sulit berjalan. Sehingga tangisannya menjadi pecah karena ia begitu tak berdaya. Tubuh Naaswa merosot di depan jendela kaca tempat ia melihat kepergian Rio. Astagfirullahaladzim, hiks. Astagfirullahaladzim, hiks, ampunilah Ana, ya Allah, hiks. Ampunilah hambamu ini, karena telah membuat suami Ana marah, hiks, dan Ana tahu kemarahannya, sudah pasti kemarahan engkau juga.
Tapi Ana juga yakin engkau pasti tahu penyebabnya, itu karena Ana tidak ingin menentang syariatmu ya Rab. Maka ampunilah hamba, hiks, ucap Naaswa, lirih. Terlihat sekali ia begitu sedih. Naaswa menangis terseduh-seduh, seraya memeluk kedua kakinya. Ia begitu terluka saat suaminya memberikan sepapan pil kebon setelah malam pertamanya. Padahal ia sempat berpikir, malam itu adalah awal dari kebahagiaannya. Namun ternyata ia salah, ia sempat berpikir kalau dirinya telah berhasil mencairkan hati suaminya. Tetapi yang ia dapatkan justru hatinya yang semakin terluka. Hiks. Padahal Ana tahu ini adalah ujian darimu, Hiks, tapi mengapa Ana masih mengeluh? Astagfirullah, maafkan Ana ya Allah, maafkan Ana, atas ketidakbersyukurnya Ana. Dan insya Allah setelah ini Ana akan berusaha lebih sabar lagi, jadi berikanlah ridamu, dan berikanlah hamba kesabaran yang lebih, ucap Naaswa. Setelah itu ia pun bangkit, saat ia hendak kembali ke ranjangnya. Matanya tak sengaja melihat meja yang di atasnya terdapat nampan berisi makanan yang dipersiapkan Rio tadi. Naaswa pun menghampiri meja tersebut, lalu ia pun duduk di sofa yang berada di belakang meja tersebut. Karena memang dirinya sedang lapar, Naaswa pun langsung mengambil piring yang berisi nasi beserta lauknya tersebut, dan langsung melahapnya. Baru beberapa suap yang masuk ke dalam mulutnya, ia merasakan pedas, dan ia pun mengambil gelas berisi air putih. Baru saja ia hendak minum tiba-tiba ia merasakan desiran aneh di dadanya, bahkan gelas yang ia pegang terjatuh sebelum ia meminum airnya. Dan gelas tersebut pecah berkeping-keping. Astagfirullah, apa yang terjadi? Sentaknya dengan tatapan mata ke gelas yang telah pecah. Dan entah mengapa ia teringat suaminya. Kak Brian, ya Allah lindungilah suamiku dimanapun dia berada, Ana percayakan dia padamu karena engkau adalah sebaik-baiknya pelindung, gumamnya sembari ia memegang dadanya yang sejak tadi berdebar-debar. Setelah itu ia pun membersihkan pecahan gelas tersebut. Dan di saat bersamaan terdengar ketukan pintu membuatnya terkejut, sehingga membuat tangannya terkena pecahan gelasnya. Astagfirullah, desisnya, seraya ia mengambil tisu yang berada di meja. Setelah itu ia pun langsung menuju ke pintu untuk melihat siapa yang telah mengetuk pintu kamarnya. Setelah pintu terbuka, Naaswa sedikit kaget saat melihat seorang wanita parubaya yang belum pernah ia melihatnya. Ya karena pada saat ia memasuki villa tersebut, ia dalam keadaan tidur. Ditambah lagi, malam itu ia habis melakukan malam pertamanya, jadi Rio sedikit memanjakannya dengan membawakan sarapan untuk dirinya. Sehingga ia sama sekali belum beranjak dari kamarnya. Jadi wajar saja kalau ia belum mengenal wanita tersebut. Maaf ibu, ini siapa ya? Tanya Naaswa, terlihat bingung, dan tanpa sengaja juga matanya melihat sekelilingnya yang terlihat asing baginya, dan kalau saya boleh tahu ini di mana? Tanyanya lagi nampak penasaran. Saya Mbok Rumi, yang bertanggung jawab terhadap kebersihan villa dan Rio Nyonya. Dan saat ini Nyonya sedang berada di Villa BT, balas wanita parubaya yang menyebutkan namanya Rumi. Oh, maaf ya Mbok, saya tidak tahu, kata Naaswa terlihat tidak enak hati. Tidak apa-apanya, saya maklum, karena memang, tadi malam Nyonya datang dalam keadaan tidur, jadi mungkin Nyonya tidak mengenal tempat ini, balas Rumi, membuat Naaswa sedikit malu. Karena sudah pasti saat ia mengetahui saat Rio menggendongnya dalam keadaan tidur. Hehehe, maaf Mbok, saya tidak sengaja tertidur di mobil, kata Naaswa sambil cengengesan karena malu. Tidak apa-apa koknya, saya maklum, karena perjalanan dari kota M ke daerah BT ini kan memang jauh, jadi wajar saja bila Anda kelelahan, balas Rumi, apa adanya, agar majikan barunya itu tidak merasa canggung padanya. Terima kasih Mbok. Oh iya, ada apa ya Mbok memanggil saya? Tanya Naaswa lagi, mengingatkan kedatangan Rumi ke kamarnya. Oh iya, saya hampir lupa, ini Nyonya, Anda diminta segera pulang oleh Tuan Besar Nyonya, kata Rumi. Naaswa mengerutkan dahnya, Tuan Besar. Maksud si Mbok Papa ya? Tanyanya terlihat penasaran. Iyanya. Ada apa ya Mbok? Padahal tadi malam beliau yang menyuruh kemari. Apa terjadi sesuatu pada anak-anak ya? Tanya Naaswa, menerka-nerka karena ia teringat pada quadruplets.
Saya tidak tahunya, sebaiknya sekarang Anda bersiap-siaplah, karena Mang Diman sudah menunggu Anda di mobil, balas Rumi seperti sedang menutupi sesuatu. Membuat Naaswa sedikit curiga. Melihat kecurigaan Naaswa pada dirinya, Rumi langsung berpamitan, "Kalau begitu saya permisi Nyonya, kalau bisa secepatnya Anda bersiap," katanya sambil membungkukkan tubuhnya lalu ia pun bergegas pergi. "Ada apa ya? Kenapa perasaan Ana tidak enak ya? Ah sudahlah sebaiknya aku bersiap," gumamnya lalu ia pun bersiap. Karena rasa penasaran serta perasaan tidak enaknya ia pun segera bersiap. Setelah selesai ia langsung bergegas pergi. Mobil yang dikemudikan oleh Giman, yang membawa Naaswa, kini telah memasuki kota M. Namun mobil tersebut tidak langsung menuju ke vilanya Rio. Membuat Naaswa heran, dan ia berpikir kalau, bawahan suaminya itu, mungkin lupa dengan villa suaminya yang di kota M. "Maaf Mang, apakah Mang Giman pernah ke villa Bang Brian?" tanya Naaswa memastikan ketidaktahuan supir sekaligus penjaga villa Rio yang berada di daerah BT. "Pernah Neng, bahkan saya pernah bertugas di villanya Pak Rio," balas Giman, dengan mata terfokus pada jalan. "Oh, tapi kenapa arah jalan yang Mang Giman berbeda? Bukankah seharusnya kita ke jalur kanan ya?" tanya Naaswa, terlihat bingung. "Karena kita mau ke rumah sakit dulu Neng," kata Giman. "Rumah sakit? Siapa yang sakit Mang?" tanya Naaswa semakin penasaran. "Nieng bisa lihat sendiri, karena kita sudah sampai Neng," ujar Giman, yang ternyata mereka memang sudah sampai tepat di rumah sakit besar, tempat Yumna pernah dirawat. Dan itu membuat Naaswa berpikir kalau anak sambungnya lah yang sakit kembali. "Apakah Yumna sakit lagi Mang?" tanya Naaswa, masih penasaran. "Mari kita masuk saja Neng, agar Neng segera tahu," kata Giman, seraya ia turun dari mobilnya, lalu ia berjalan berputar, dan kemudian ia pun membukakan pintu mobil untuk Naaswa. "Terima kasih Mang," ucap Naaswa, seraya ia turun dari mobilnya. Lalu ia pun mengikuti langkah Giman memasuki rumah sakit. Mereka berjalan menelusuri koridor rumah sakit, menuju ke sebuah ruangan yang di depan sudah ada Harun yang sedang duduk di kursi tunggu yang terdapat di depan ruangan tersebut. "Papa, apakah Yumna sakit lagi?" tanya Naaswa saat ia sudah berada di dekatnya Harun. Belum lagi Harun membalas pertanyaannya, tiba-tiba, "Maimah!" suara anak kecil mengagetkannya, dari belakangnya, membuat ia langsung menoleh ke belakang. "Yumna, Yunda, Fanza, Fasya. Lalu siapa yang berada di dalam?" tanya Naaswa terlihat jelas wajahnya penasaran. Seraya ia berjongkok lalu ia pun memeluk keempat anaknya. "Dedi yang berada di dalam Maimah," balas Yumna terlihat sedih. "Benar Maimah, ayah yang sakit," sambung Yunda, dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Sakit? Bukankah tadi ayah kalian baik-baik saja?" tanya Naaswa masih terlihat bingung. Dan belum sempat Yumna maupun Yunda menjawabnya, Harun langsung buka suara. "Gilang, tolong bawa anak-anak dulu, aku mau bicara dulu dengan Naaswa," ujar Harun, pada Gilang, yang sedang berdiri di belakang quadruplets. "Baik Tuan Besar," balas Gilang, "ayo anak-anak kita cari buah-buahan dulu untuk ayah kalian, masa mau menjenguk tidak bawa apa-apa," lanjut Gilang pada quadruplets. "Oke, Om Gilang," kata quadruplets, yang akhirnya mereka mengikuti Gilang, tinggallah Naaswa dan Harun. "Duduklah nak," titah Harun, setelah para cucunya pergi. "Iya Pak," balas Naaswa singkat lalu ia pun duduk di kursi tunggu, tepat di sampingnya Harun. "Apa yang terjadi tadi pagi nak? Apakah kamu bertengkar pada suami kamu ceritakanlah semuanya dengan jujur nak," tanya Harun. Itu Pak, tadi pagi Bang Rio meminta saya meminum obat kontrasepsi Pak, tapi saya tidak mengikuti keinginannya. Sehingga beliau pergi dalam keadaan marah Pak, ujar Naaswa apa adanya, seraya ia menundukkan wajahnya. Karena ia sedikit malu, menjelaskan hal pribadi pada mertuanya. Tapi ia juga tak ingin berbohong padanya. Makanya ia berkata terus terang. "Oh, pantas saja," kata Harun singkat membuat rasa penasaran Naaswa semakin besar. "Sebenarnya ada apa Pak? Apa yang terjadi pada Bang Rio? Kenapa ia bisa berada di rumah sakit?"
Tanyanya terdengar mendesak. Suami kamu kecelakaan mobil nak. Mobilnya masuk jurang. Bak kesambar petir Naaswa, begitu kaget mendengar perkataan sang ayah mertuanya. Hah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sekarang bagaimana keadaannya Pak? Tanya Naaswa terlihat begitu mencemaskan suaminya. Saat ini, masa kritisnya sudah terlewati, hanya saja, ia mengalami cedera patah tulang di kaki dan tangan kanannya nak, jelas Harun. Astagfirullah. Ya Allah Bang Brian. Hicks. Maaf Pak, Hicks, ini semua karena Zoa, kalau saja Zoa tidak membantah keinginan Bang Brian, pasti dia tidak akan mengalami kecelakaan, Hicks, ujar Naaswa, yang akhirnya tangisnya pecah. Ini bukan salah kamu nak, tapi ini sudah kehendak Allah. Jadi kamu tidak boleh menyalahkan diri kamu ya. Karena Papa yakin, peristiwa ini adalah teguran Allah pada Brian, karena ia sudah sedikit menyimpang dalam syariat Islam. Jadi Papa berharap kamu harus banyak bersabar yang menghadapinya, serta membantunya memperbaiki kesalahannya. Kamu pahamkan nak, ujar Harun, terlihat sedih melihat Naaswa. Insya Allah Pak, insya Allah Zoa akan memperbaikinya, merawat serta menjaga Bang Brian, dengan sabar, balas Naaswa, seraya ia menghapus air matanya. Bagus, sekarang pergilah masuk. Biar anak-anak menjadi urusan Papa, ya sudah Papa, Assalamualaikum, kata Harun, seraya ia bangkit dari duduknya, sambil menepuk pundaknya Naaswa. Lalu ia pun beranjak pergi. Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, balas Naaswa sembari ia menatap kepergian ayah mertuanya. Setelah sang mertua menjauh, Naaswa pun bangkit dari duduknya, lalu ia melangkah menuju pintu ruangan Rio dan membukanya. Sehingga terlihatlah tubuh suaminya yang masih berbaring lemah di ranjang dengan keadaan yang mengenaskan. Naaswa melihat kaki Rio yang sudah terpasang gift dan begitu juga dengan tangannya. Sedangkan kepala juga telah dipasang perban juga. Membuat air mata Naaswa kembali mengalir, melihat keadaan suaminya saat ini. Ia begitu terpukul melihat kondisi tubuh, yang tadi pagi ia melihatnya masih baik-baik saja. Namun kini, tubuh yang sempat menggendong dirinya begitu kuat kini terlihat mengenaskan. Maafkan Zoa Bang, Hicks. Maafkan Zoa, Hicks. Karena Zoa Abang jadi seperti ini, Hicks, ucap Naaswa, seraya ia meraih tangan kiri Rio, lalu ia kecup tangannya dengan lembut, setelah itu ia tempelkan di pipi kanannya. Kamu tidak salah Nas, akulah yang bersalah, karena aku telah menyakiti hatimu. Jadi maafin aku Naaswa. Bersambung.